Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, mari kita bertanya terlebih dahulu. Apa pengertian dari negara hukum? Secara etimologis, negara hukum itu terdiri dari dua kata, ada negara dan hukum. Nah, kata negara sendiri berarti adalah negara yang biasanya diasumsikan sebagai bentuk diplomatik dari suatu etnisitas nyata atau masyarakat yang memiliki hukum untuk menjaga keteraturan. Sehingga masyarakat ini bisa diartikan sekumpulan masyarakat yang memiliki aturan untuk menjaga ketertiban atau menjaga keberlangsungan hidup mereka. Nah, sedangkan kata hukum sendiri diartikan sebagai produk dari sebuah negara yang bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum. Jadi, hukum itu sendiri adalah bagian dari negara karena hukum ini adalah ciptaan atau produk yang dibuat oleh negara untuk mengatur masyarakatnya agar tertib, kemudian tidak terjadi penyelewengan. Nah, apa kesimpulan dari negara hukum secara etimologis ini adalah negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi, negara hukum itu adalah negara yang menggunakan asas hukum atau berlandaskan hukum setiap kebijakan yang diambil atau yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, bagaimana pendapat para ahli tentang negara hukum itu? Nah, menurut Johan Nasution, bahwa negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sedangkan menurut Jimmy Asidiki, negara hukum adalah bentuk negara yang unik karena seluruh kehendaknya, aktivitasnya, pelaksanaan pemerintahannya itu didasarkan atas hukum. Sedangkan menurut Juniarto, hukum adalah asas negara yang mengandung arti bahwa penyelenggara negara atau tindakan penguasa harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemampuan penguasa belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa serta melindungi kepentingan masyarakat, yaitu pelindungan terhadap hak asasi anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang. Jika kita melihat pendapat Johan Nasution maupun Jimmy Asidiki, ini memiliki kategori yang sama, yaitu negara yang harus berjalan dengan hukum. Tapi untuk pendapat Juniarto ini lebih disempurnakan lagi, negara yang melaksanakan pemerintahannya dengan landasan hukum agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan dan bisa melindungi masyarakat. Bahkan lebih lengkap lagi penjelasan Juniarto mengenai negara hukum. Nah, bagaimana ciri-ciri negara hukum menurut Undang-Undang 1945? Negara hukum itu harus bersumber dari Pancasila. Kemudian negara hukum harus berasaskan kedaulatan rakyat. Negara hukum harus berupa pemerintahan yang berdasarkan atas sistem konstitusi, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, negara yang memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas tanpa pengaruh kekuasaan lain, kemudian negara yang membentuk undang-undang bersama DPR maupun presiden, jadi antara eksekutif dan legislatif ini seimbang kedudukannya. Kemudian dianutnya sistem MPR atau perwakilan. Itu ciri negara hukum menurut Undang-Undang 1945. Nah, bagaimana hubungan negara hukum dan HAM? Apakah keduanya saling berkaitan? Nah,
negara hukum dan HAM itu saling berkaitan karena hukum sebagai batasan, batas-batas sebagai pengawal HAM. Jadi menjadi batasan untuk mengawal pelaksanaan HAM, sehingga terwujudlah keadilan dari HAM itu tersebut. Selain itu, hukum juga menjadi alat mengatur yang mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama dan dipertahankan atau dilindungi. Selain itu, fungsi dari hukum itu adalah memberikan pelindungan manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingan, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai hak asasi manusia. Kemudian HAM menjadi salah satu komponen dari hukum untuk melindungi hak rakyat. Nah, bagaimana konsep negara hukum di Indonesia itu? Sebelum kita membahas bagaimana konsep negara Indonesia, negara hukum di Indonesia, ada dua konsep negara hukum di dunia itu. Ada sistem Rechtsstaat, ada sistem rule of the law. Kita akan bahas satu persatu. Konsep Rechtsstaat adalah negara hukum yang bertumbuh pada sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum yang diterapkan di Romawi dan Jerman dengan latar belakang kelahirannya sebagai perjuangan untuk menentang absolutisme kekuasaan atau misdat. Sedangkan konsep rule of the law adalah negara hukum yang bertumbuh pada sistem hukum common law yang menekankan pada proses pemutusan perkaraan di pengadilan secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Nah, bagaimana di Indonesia? Negara hukum menurut Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Apa dasar negara hukum di Indonesia? Yang pertama ada pembukaan Undang-Undang 1945 dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Implikasinya berarti masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Nah, di alinea 4 pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini tercantum tujuan dari negara hukum di Indonesia. Yang pertama adalah melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Nah, bagaimana ciri-ciri negara hukum berdasarkan Pancasila? Ciri-cirinya adalah ada hubungan erat antara agama dan negara. Yang kedua adalah bertumbuh pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga adalah menganut kebebasan agama dalam arti positif. Yang keempat adalah melarang paham ateis maupun komunisme. Yang kelima adalah asas kekeluargaan sekaligus kerukunan. Nah, di dalam melaksanakan negara hukum Pancasila ini ada beberapa unsur yang harus ada. Antara lain adalah negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, pemerintahan yang didasarkan atas hukum. Yang ketiga adalah penguatan prinsip demokratif dalam memilih para pemimpin. Yang keempat adalah pembatasan kekuasaan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip check and balance. Yang kelima adalah prinsip persamaan di depan hukum. Yang keenam adalah kekuasaan hakim yang merdeka dalam menjalankan sistem peradilan dan penegakan hukum. Yang ketujuh adalah peradilan tata negara dan peradilan tata usaha negara ada. Kemudian yang kedelapan adalah pengakuan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang kesembilan yang terakhir adalah adanya upaya untuk mewujudkan kesejahteraan negara atau welfare state. Nah, bagaimana prinsip negara hukum dalam kehidupan warga negara?
Yang pertama kita harus melihat dulu apa urgensi hukum dalam negara hukum. Jadi urgensi hukum itu adalah untuk menciptakan keadilan, yaitu unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya dalam pelaksanaan hukum, aparat harus mengedepankan sifat adil, baik kaya, miskin, pejabat atau orang biasa harus memiliki sikap keadilan yang sama, dihukum yang sama, melalui proses hukum yang sama. Kemudian yang kedua adalah hukum itu harus bermanfaat bagi setiap manusia. Dalam prosesnya, penegakan hukum harus mengambil keputusan yang memiliki manfaat untuk masyarakat. Jangan sampai keputusan hukum dari penegak hukum itu justru nanti akan merugikan banyak masyarakat. Kemudian untuk menciptakan kepastian hukum, artinya adalah penegak hukum ini harus memberikan pelindungan hukum terhadap semua orang tanpa mengadakan perbedaan atau persamaan di depan hukum, sehingga tindakan sewenang-wenang, pelanggaran HAM itu dapat diatasi. Nah, bagaimana prinsip negara hukum menurut Undang-Undang 1945? Pertama adalah norma hukumnya harus bersumber Pancasila dan sebagai hukum dasar nasional. Yang kedua adalah sistemnya yang digunakan adalah sistem konstitusi. Yang ketiga adalah kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi. Yang keempat adalah prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima adalah organ pembentuk undang-undang adalah Presiden dan DPR. Kemudian yang ketujuh adalah pemerintahnya adalah bersifat presidensial. Yang kedelapan adalah kekuasaan hakim itu bebas tanpa adanya campur tangan dari eksekutif atau kekuasaan lain. Sedangkan yang ke-9 adalah hukum ini bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat bangsa Indonesia, memberikan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Serta yang ke-10 adalah memberikan jaminan hak asasi dan kewajiban dasar manusia. Ini adalah prinsip negara hukum menurut Undang-Undang 1945. Nah, bagaimana dinamika negara hukum di Indonesia, pelaksanaan hukum di Indonesia? Apakah terjadi sudah mencapai titik keadilan atau belum? Ataukah dalam pelaksanaannya ini ada hambatan-hambatan yang mengganggu terwujudnya negara hukum? Nah, ternyata di dalam pelaksanaannya masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparat negara yang belum baik atau terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan pelakuan lain yang tidak terpuji. Contoh kasus kita bisa mengetahui di berita ada penangkapan penyidik KPK yang harusnya dia menjadi garda terdepan untuk melindungi korupsi, ternyata juga terlibat praktek kasus, yaitu penjual beli kasus. Nah, ini tentu saja penerapan negara hukum di Indonesia masih harus diperbaiki. Nah, tugas kita adalah untuk mengetahui dan di kemudian hari kita bisa menghindari praktek-praktek seperti tersebut. Yang kedua adalah masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Kemudian yang ketiga adalah maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Masih banyak sekali pelanggaran HAM seperti kasus Munir yang sampai saat ini belum terketahui siapa dalang di balik semua itu peristiwa itu. Kemudian banyak kasus-kasus yang terjadi saat ini yang menghambat adanya pelaksanaan negara hukum di Indonesia. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari mata kuliah pertemuan ke-11 ini? Adalah menurut pendapat Harry Ward Beecher, kita mengutip pendapat Harry Ward Beecher bahwa
Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena adanya kebaikan di dalamnya. A law valuable not because it's law, but because there is a right in it. Terima kasih telah menyimak video materi kuliah hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.